Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast wa taq'uda maluman mahsura. Shadaqallahul azim. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, tentunya kita senantiasa berucap syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala rahmat Allah, anugerah Allah, dan tentunya hidayah yang Allah berikan kepada kita berupa iman dan takwa. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan pula untuk baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau pada kehidupan di akhirat kelak. Amin. Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembacaan kita masuk pada ayat yang ke-29 surat Al-Isra, surat yang ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika. Dan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Wala tabsutha kullal bast, dan jangan pula terlampau mengulurkan tangan membuka lebar-lebar. Fataq'uda maluman mahsura, dan bahkan akan bisa menyebabkan engkau menjadi tercela dan menyesal di kemudian hari. Jamaah rahimakumullah, ayat yang ke-29 surat Al-Isra ini mengandung setidaknya ada 4 poin yang bisa kita ambil pelajaran. Yang pertama, berdasarkan klausa ayat wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqik, dan jangan kau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu. Ini bahasa kiasan. Dan bahasa kiasan ini bermakna bahwa jangan kau bersifat kikir. Orang yang membelenggukan tangan ke leher itu artinya tidak mau mengulurkan tangan untuk berbuat baik kepada orang lain. Orang yang berpangku tangan tidak mau bekerja. Maka ini merupakan bahasa sindiran yang memiliki fungsi bahwa apa yang disampaikan itu memang mengandung prinsip yang penting untuk diperhatikan. Jangan kikir dalam hidup ini. Yang kedua, bahasa kiasan atau majaz Al-Quran itu untuk menghindari para pendengar jangan sampai langsung tersinggung. Ini bahasa sindiran. Mengurangi ketersinggungan seseorang yang kalaupun dia kikir, tapi dia merasa dengan ayat sindiran ini bahwa dialah yang dimaksud dengan orang yang bersifat kikir. Biasa dalam bahasa keseharian kita hendak menyebut seseorang tidak langsung kita katakan, tapi menyindir. Bahasa sindiran majaz itu berfungsi mengurangi ketersinggungan, tapi kena sasaran, tepat sasaran. Allah mengatakan jangan kau belenggukan tanganmu ke leher. Ini halus bahasanya. Jadi munkawa tidak langsung berkata kasar, hindari kata-kata kasar, gunakan bahasa sindiran sebagaimana Quran menyindir orang-orang yang kikir. Jangan kikir dalam hidup ini. Hadza majazun 'ubira bihi 'anil bakhil alladzi la yaqdiru min qalbihi 'ala ikhraji syai'in min malih. Ini bahasa sindiran. Mengapa orang itu kikir dalam hidup ini? Pertama, memang tidak mau berbagi.
dasar bawaan tidak mau berbagi kebahagiaan, tidak mau berbagi kekayaan kepada orang. Bahasa kita biasa mungkin menyamani orang. Apa? Memberi sida tuh, menyamani sida mah. Ini sifat kikir yang kadang-kadang terlontarkan di mulut, bahwa kita memang tidak mau berbagi kepada sesama. Yang kedua, ada kekhawatiran kalau kita berbagi, bukankah mengurangi apa yang kita miliki? Kita berharta banyak, namun kita berbagi dengan orang lain dengan cara memberikan kepadanya, apakah bersifat infak, zakat, dan sedekah? Ada perasaan di hati, ini berkurang harta yang kuberikan. Rasa bahwa harta akan berkurang itu bisa menyebabkan orang menjadi kikir. Maka orang kikir penuh pertimbangan, jangan sampai harta itu berkurang, kan itu. Mengkawa harta bertambah. Ini konsep yang keliru berdasarkan ayat Al-Quran. Bukankah orang yang bersedekah, memberikan sesuatu apa yang kita miliki kepada orang lain, bukan harta itu malah berkurang, tapi bahkan akan bertambah. Secara hitungan matematis nominal mungkin berkurang. Dari 1.000.000 diberikan 100 kan menjadi 900.000. Secara matematis nominal angka. Tapi secara kualitas justru Allah mengatakan dan Rasulullah mensabdakan bahwa orang yang bersedekah itu justru mengembangbiakkan apa yang dia miliki. Makanya orang yang rajin bersedekah, berinfak, bersedekah, orang kaya tambah kaya. Rahasia kaya adalah banyak bersedekah, berinfak, dan bersedekah dan berzakat kepada orang yang berhak menerima. Sesuai dengan makna zakat an-numu. Zakat itu artinya tumbuh berkembang. Jadi bila orang mengeluarkan zakatnya bukan mengurangi harta, tapi bahkan mengembangbiakkan, menumbuh kembangkan apa yang dia miliki. Jamar rahimakumullah, jangan pelit. Dan sebaliknya kita harus bersifat orang yang ramah, sosial, memberikan kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran antara orang yang pelit, kikir, dengan orang yang rajin bersedekah, pemberi sosial. Ibarat kata orang memasukkan genggaman tangan itu ke dalam saku. Bagi orang yang memang hatinya pemurah, sosial, tangan yang dia masukkan ke saku, itu kemudian tangannya terbuka. Sehingga dengan tangan yang terbuka yang dimasukkan ke dalam saku itu kan mudah mengambil duit yang ada di saku. Kita coba, ada saku, ada pitis dalam saku. Ambil, tapi jari jemari terbuka, mendik terkepal, tidak tergenggam. Masukkan, ulurkan tangan, tidak digenggam, maka duit yang di kantong akan mudah terkeluarkan. Ambil, terkeluar. Ini ibarat orang yang sosial, yang dermawan, ujar Nabi. Tapi kalau orang kikir, duit yang ada di kantong, kemudian tangan dimasukkan ke dalam, tapi tangannya tergenggam. Orang kikir itu kan simbolnya menggenggam tangan, mau membuka. Bayangkan ujar Rasul, amun tangan tama ke dalam kantong, tapi masih digenggam, Mbak. Ini bisa terkeluar nih pitisnya. Itu ibarat ilustrasi Nabi menggambarkan betapa orang kikir itu sulit memang mengeluarkan apa yang dia miliki. Ibarat orang memasukkan tangan ke dalam kantong yang penuh dengan duit, tapi tangan masih tergenggam, tidak bisa keluar daripada kantong. Sulit memang. Bawaan kikir bin Seke bin Mendip. Jamrihamakumullah,
Lalu yang kedua, poinnya adalah wala tabsutha kullal bast. Kalau kita dilarang untuk bersifat kikir, tapi jangan juga kemudian sebaliknya terlampau sosial melebihi apa yang menjadi hajat dan keperluan. Dah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kalau kita ingin memberikan sesuatu kepada orang lain, itu sangat amat baik dianjurkan, tapi jangan berlebihan melebihi apa yang menjadi kebutuhan. Terlampau sosial, terlampau dermawan dalam arti memberikan apa yang kita miliki tapi melebihi apa yang menjadi kebutuhan, itu nanti bahkan bisa masuk ke dalam mubazir. Innal mubazirina kanu ikhwana syayatin, kata Rasulullah. Pada minggu lalu sudah kita bahas. Maka sebaliknya jangan juga kita terlampau membuka tangan selebar-lebarnya. Lagi-lagi bahasa kiasan, bahasa majas Al-Quran. Wala tabsutha kullal bast. Jangan terlampau membuka tangan selebar-lebarnya. Artinya jangan juga terlampau memberi secara berlebihan, melebihi hajat dan keperluan orang lain. Mun orang perlu, ya beri. Tapi kalau memang tidak ada hajat yang diperlukan, jangan dihambur-hambur. Itu bisa menjadi hukumnya mubazir, dan mubazir adalah sama dengan saudara setan. Jamar rahimakumullah, wala tabsutha kullal bast. Jangan dibuka. Ini kan gambaran. Jadi kalau tangan dibuka artinya melepas apa yang kita miliki. Tapi kalau tangan digenggam berarti kita tidak melepas. Itulah gambaran antara orang yang pelit, kikir dengan orang yang sosial, tapi jangan berlebihan dalam arti melebihi batas yang diperlukan orang lain. Jamaah rahimakumullah, para sahabat itu diriwayatkan dalam tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Imam Al-Qurtubi. Pada zaman Rasulullah, sahabat memang adalah orang-orang yang dermawan sekali. Bahkan banyak diriwayatkan sahabat memberikan seluruh harta yang dia miliki. Seluruh harta dimiliki diberikan kepada Rasulullah dan untuk perjuangan umat Islam. Tetapi dengan catatan bahwa apa yang mereka berikan itu demi kebaikan. Maka kembali kepada kaidah yang pernah disampaikan sebelumnya, sepanjang yang kita berikan kepada orang lain sebanyak apapun, kalau itu demi kebaikan, maka tidak dihukumkan sebagai mubazir. Tapi sebaliknya, sedikit yang kita berikan tapi tidak pada tempat yang benar, justru mubazir. Kembali kepada kaidah minggu lalu bahwa bukan ukurannya banyak atau sedikit, tapi apakah bertujuan demi kebaikan dan kebenaran atau bahkan tidak sama sekali. Banyak tapi tujuannya baik, tidak mubazir. Tapi sedikit kalau tujuannya tidak benar, justru mubazir. Jamaah rahimakumullah, sahabat memberikan seluruh harta. Dan Rasulullah dikatakan di sini tidak pernah menyisakan makanan hari ini untuk besok. Jadi apa yang beliau makan hari ini dihabiskan hari ini, dibagi-bagi. Ingat cerita dan sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau tidak akan makan kalau tidak ada teman yang menyamai. Kalau tidak ada teman, tidak makan rasanya. Jadi mun kawa makan itu bersamaan, bawai kekawanan. Kenapa? Karena tadi harta yang kita miliki itu kalau bisa berbagi dengan orang lain. Rasulullah tidak pernah menyisakan makanan hari ini itu sampai ke besok hari. Apalagi sampai keperluan 2-3 hari akan datang. Mun kita kan kadang-kadang seperti itu. Ada makanan simpan leh supaya kawa empai lagi kan. Mun kawa 2-3 hari ke depan masih tersisa. Ini konsepnya keliru kalau menurut Rasulullah. Habiskan hari ini kalau makanan. Habiskan hari ini jangan sampai ke esok. Takutnya babasian. Ini ada orang kan saking pelit bin menditnya itu, nggak ada makanan simpani aja. Diusah diberikan ke orang lain, simpani.
buat besok. Sekalinya besok basi itu kan, kejadian kikir pelit, akhirnya terbuang-buang juga. Makanya ada makanan diusaha disimpan sampai besok hari. Apalagi makanan memang makanan basah. Ini konsepnya, bahwa Rasulullah itu memang mengajarkan kita untuk memberikan. Tapi dengan catatan satu, kalau kita mengeluarkan, kita berikan kepada orang lain, tidak kemudian menyulitkan kita. Jangan sampai kita sendiri kesulitan, habis diberikan makanan hari ini, bahkan kita sulit sendiri. Catatannya jangan sampai menyulitkan kita. Yang kedua, jangan sampai menyulitkan keluarga. Mentang-mentang ajaran Islam bahwa berikanlah apa yang kita miliki sebanyak-banyaknya dihabiskan. Tapi keluarga kasihan melarat. Anak biri di kau makan, kejadian harta diberikan segala-galanya. Catatannya jangan sampai kita melarat, keluarga pun melarat. Boleh berikan apapun yang kita miliki dengan catatan yang tadi itu. Tetap terjaga apa yang menjadi kebutuhan kita dan keluarga kita. Jamar rahimakumullah. Lalu yang ketiga poinnya bahwa patak udah maluman. Jangan sampai kita itu ketika memberikan apa yang kita miliki untuk orang lain itu menimbulkan celah buat kita. Bahkan kita mencela orang lain. Celahnya kita karena kita mencela orang lain. Dalam kita memberi orang. Kadang-kadang kita memberi, tapi kadang disertai dengan celaan. Ada orang minta, lalu marah. Awak nih minta maha kerjaan, coba bekerja gitu kan. Tapi ujung-ujungnya habis marah memberi juga, Pak. Ini yang ujar Allah Ta'ala, jangan sampai kalau memberi itu justru mendatangkan celah bagi kita. Akibat kita mencela orang lain. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata dan berfirman, jangan kau ikuti perbuatan baik dan sedekah infak itu dengan kata-kata yang menyakitkan orang lain. Tatba'uha adza. Jangan kau ikuti dengan kata-kata kasar yang menyebabkan orang lain tersakiti karena perkataan kasar kita. Bujur aja kita memberi kadang-kadang ya kan. Tapi habis dah kita mamai orang lain. Bermamai dulu sudah baru memberi. Marahnya kita itu akan membuat orang lain tersakiti. Dan Allah mengatakan itu menyebabkan kita menjadi orang yang tercela. Tercela di mata orang yang menerima meskipun kita memberi dia. Dan tercela di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patak udah maluman. Mencela orang lain. Yang keempat, mahsura. Jangan sampai kemudian kita menyesal dengan apa yang kita berikan kepada orang lain. Ini syarat yang keempat, poinnya. Kita diperintahkan memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Tapi jangan sampai setelah kita memberi muncul rasa kecewa. Rasa sakit hati. Oh dah leh. Nyesal aku tadi bersedekah. Rencana hendak 10.000, sekalinya terjuhud, tak ambil 100.000, nyesal. Mahsuro, jangan sampai pemberian kita menimbulkan penyesalan dalam hati kita. Amun sudah diberikan, sudah itu rezeki orang lain ya kan. Pernah tuh Pak kita Pak, biasa memberi orang kita minta. Dikira 2.000, sekalinya 20.000. Rezeki orang yang meminta ya kan. Jangan sampai kita merasa kecewa dengan apa yang kita berikan, karena itu akan membuat kita menjadi menyesal. Belum memahsuro, sudah tercela lalu kita menyesal. Makanya pada ayat yang 28 pada minggu lalu itu ditegaskan, kalau kita tidak punya apa-apa untuk memberikan orang lain, dia ada isi duit, dia ada pitis segala macam, dia ada harta untuk memberikan kebaikan kepada orang lain, macam apa cara berbuat baik kepada orang lain? Faqulu lahum
qaulam maysura. Kalau kita tidak bisa memberikan apa yang kita miliki kepada orang lain karena kita memang tidak memiliki apa-apa. Harta tidak ada, macam apa kita bersedekah. Faqulu lahum qaulam maysura. Maka cukup berikan kata-kata, kalimat yang membuat orang lain merasa gembira. Gembirakan orang lain. Orang minta-minta, dihadapi tisnya memberi. Ya, beri apa yang terbaik dengan kata-kata yang baik. Itu akan jauh lebih bermakna ketimbang kita marah-marah meskipun memberi. Ya rahimakumullah, orang yang memberi dengan perkataan yang marah itu tercela. Tapi orang tidak memberi dengan harta apapun yang dia miliki, tapi dia beri dengan kata-kata yang membuat orang lain gembira dan senang, itu jauh lebih baik. Aqulu lahum qaulam maysura. Qaulam masrura. Berikan kata-kata yang indah, yang baik, yang membuat dia merasa bahagia. Itu akan lebih bermakna ketimbang kita memberikan dengan kata-kata yang kasar, apalagi disertai dengan rasa marah di hadapannya. Jamaah rahimakumullah, maka ayat ini merupakan ayat yang mengandung ajaran moral sosial keagamaan. Hidup akan bermakna kalau kita bermakna bagi orang lain. Apapun yang bisa kita miliki, kita berikan demi kebahagiaan orang. Kalaupun tidak bisa memberikan sesuatu, cukup katakan yang baik yang membuat orang merasa gembira di hatinya dan tidak tersakiti. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.